lagu-lagu cinta. Saya nampak ada juga lagu-lagu cinta nih yang kau tulis ini. Adakah lagu-lagu cinta ini sebahagian daripada pengalaman? Ini orang selalu mau tahu ya. Oke, satu yang benar dalam secipta dilakukan ialah yang bertajuk Ketumbayan Ada. Maksud Tembina ini, kau nih aktif juga di TikTok lah nih. Ada juga. Ada juga. Maksudnya anu lah, kira apa ini? Kira updated juga lah kalau begitu. Halo rekan-rekan di luar sana semua, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di Eki Channel, semestinya memberikan Anda hiburan, informasi, dan juga inspirasi. Oke, so pagi ini guys, saya sudah berada di Pekan Kundasang. Oke, saya sudah berada di Pekan Kundasang dan kali ini saya akan ambil peluang untuk bertemu dengan beberapa orang lagi artis legend yang akan memberikan kita informasi dan juga cerita-cerita yang menarik untuk kita kongsi bersama. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang sudah pun subscribe channel ini sebagai tanda sokongan terhadap apa juga konten yang saya akan kongsi bersama dengan Anda. Dan hari ini guys, sebenarnya hari ketiga Pesta Kubis dan ya sejak dari 2 hari yang lalu di kawasan ini, di kawasan Kundasang ini dipenuhi dengan ramai orang, ya, dipenuhi dengan ribuan manusia, antaranya untuk bercuti barangkali, tapi sekarang ini sedang berlangsung, hari terakhir sedang berlangsung Pesta Kubis. Oke, yang menyaksikan banyak acara yang menarik dan juga cabutan bertuah. Oke, jadi beginilah situasi di awal pagi. Oke, dan semestinya saya akan bertemu dengan artis-artis legend untuk mendapatkan cerita yang menarik daripada mereka. Bertemu lagi kita guys dalam episode jalan-jalan cari artis. Oke guys, so hari ini seperti biasa saya akan mencari artis-artis legend di sekitar negeri Sabah. Jadi hari ini saya sebenarnya cukup bertuah karena saya akan bercakap ataupun berbicara dengan seorang lagi legend dalam musik tempatan Sabah ini, berasal daripada Kundasang, dan seperti yang kita tahu, Ranau ataupun khususnya daerah Kundasang ini menghasilkan ramai artis yang pancalang-calang. Ya, jadi guys, hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda secara eksklusif artis legend, yang masih lagi aktif sehingga hari ini. Jadi saya perkenalkan kepada Anda, yaitu Tempinai Amilin Baranting. Oke, apa kabar Tempinai? Oke, baik juga, baik. Oke, jadi terima kasih Tempinai karena hari ini hari yang memang saya tunggu-tunggu sejak saya berhubung dengan ramai artis legend. Jadi saya sebenarnya tidak sabar-sabar untuk bercerita dengan kamurang, sebab saya rasa banyak cerita-cerita yang menarik yang kita boleh kongsi bersama dengan rekan-rekan ataupun peminat-peminat di luar sana. Oke, jadi sebagai permulaan saya akan bagi dulu soalan-soalan yang mudah, kasih ringan-ringan dulu. Jadi pelan-pelan kita kasih naik dia punya mood. Apa ini soalan?
Oke, Tempinai, untuk soalan yang pertama ini, saya rasa ramai yang ingin tahu. Walaupun mungkin ramai yang tahu kau ini tinggal di Kundasang, tetapi mungkinlah ya, kita pun tidak tahu sama ada Tempinai ini memang berasal dari Kundasang ataupun migrate dari mana-mana. Oke, pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera kepada semua geng-geng legend dan terutama sekali saudara adik sendirilah. Ya, terima kasih. Saya bertanya karena ada idea dengan mencari artis-artis yang dinamakan legend. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu saya legend, bukan saya menganggap legend, tapi memang mulai menyanyi itu memang sudah lama. Jadi dalam perkara itu macam dikira legend sajalah. Ya. Sebab bermula daripada Kira legend lah, sebab kalau kira-kira saya rasa lebih sudah 30 tahun saya rasa lah. kalau lebih sudah. Oke, saya ialah Mimin Beranting, ya memang berasal dari Kundasang. Asal memang dari Memang Kundasang asal lah. dari Kundasang. Lahir di Kundasang, memang orang lama Kundasang lah. Kampung saya di Kundasang, ialah di Kundasang lama sendiri. Kundasang Di lama. mana satu tempat, satu kampung yang kampung tertua di Kundasang lah. Memang asal usul kampung Kundasang. Saya umur saya sekarang dalam 55 tahun. Tapi masih lagi macam muda itu. Masih awal lagi. Terima kasih, terima kasih. Anak ada 5, 3 perempuan dan 3 lelaki. Begitu. Jadi ada 5 atau 6 orang cucu sudahlah. Ada cucu sudahlah. Ada cucu. Pangkat datuk sudahlah. Angkat datuk lah. Oh, Ore sudah itu. datuk. Oke. Oke, jadi mungkin daripada anak-anak mungkin adakah yang mengikut kau punya jejak langkah ini yang mengarah kepada seni ini? Ada satu orang anak, anak lelaki nomor 3. Nomor 3. Dia sebagai seorang guru, tapi dia menyanyi tidak aktif lah. Dia cuma ada dia punya home studio lah. Nah, dia buat perkhidmatan untuk bikin musik arrangement lah untuk sekolah. sekolah. Itu yang dia sedang buat lah. Jadi saya kadang-kadang juga tengok dia di studio dia kan. Jadi biarkanlah begitu dia minat begitu, saya biar begitu aja. Amle itu maksudnya ada sudah penerus kepada legacy Mimin Beranting kan. Syukurlah, mesti ada punya. Oke, Tempinai. Jadi kita terus saja ke soalan yang seterusnya. Oke, saya petik nih ada 5 lagu kau. Tapi saya tidak tahu mana satu lagu yang duluan kau bikin, mana satu yang terbaru. Oke, antara lagu dia, yang pertama yang selalu saya di telinga saya ini, Adi. Saya tidak tahu tahun bila. Kemudian lagu Ikan No Kelangadan. Yang ketiga ini Puguli Odoho. Noko pigiro no dapi usanto molohingku ngakasala koilo dua lainu. Yang keempat Montok Dika Suminding.
Dan yang kelima, kada no kada. Oh, oke. Nah, jadi mana satu lagu dalam 5 nih, mana satu lagu yang mungkin mula-mula kau bikin? Oke, lagu pertama itu yang pertama saya rekam di RTM yang bertajuk Mentok Dika Suminding Aku. Oh. Ini direkam pada tahun 81. Tahun 81. Tahun 81. Saya ingat masa itu saya sama-sama Pras Landang. Tahniah lah, sekarang sudah dianugerah dapat datu. Jadi ceritanya kami sama-sama dia dengan rekan-rekan lain, saya punya abang, yang lain-lain lah. Kami buat latihan sebelum pergi RTM. Jadi tempat kami latihan itu di salah satu tempat di Ranau, di Kasiradan. Gitu. Jadi itu lagu pertama. Kedua, Ade, lebih kurang dalam tahun bila tuh? Tahun 90-an salah satu. Puluhan sudah lah. Ujung-ujung lah 50-an. Patutlah lagu ini kan yang saya biasa dengar nih. Sebab dia kira baru lah. Misal saya ini kira orang baru nih. Cuma kami pernah buat pembaharuan. Kami kombinasi dengan geng-geng yang lain macam Siramin sama abang saya sendiri Hakimin, Sagin dan sebanyak banyak lagi kawan lah. Yang ketiga banyak lagu tapi yang ada masuk di YouTube kali itu yang bertajuk Pogulia Daha. Itu lagu baru itu, macam lagu baru kan? Sebenarnya lama tapi bila masuk di YouTube kadang-kadang orang lepas tengok bila saya buat satu di TikTok, jadi sana baru dia timbul balik bersama juga tuh lagu yang terakhir tadi yang Ika Kalangadan tuh itu lagu sama-sama siap terbit begitu tuh. Jadi maksud Tembina ini kau nih aktif juga di TikTok lah nih? Ada juga. Maksudnya lah, kira updated juga lah kalau begitu. Di samping untuk berhibur sendiri kan, jadi mau tinggal respon daripada yang macam seangkatan lah, macam mana orang boleh masih terima ataupun yang baru boleh terima lagi ke lagu yang lama-lama macam kami lah begitu kan. Jadi saya rasa ada bangga sedikit lah dapat diterima juga lah saat ini. Oke, jadi nanti saya akan kongsi ini TikTok supaya kawan-kawan kita di luar sana tuh follow dan mengikuti perkembangan. Oke, sehingga sekarang lah kan berapa sudah kau punya kira album solo kau? Mungkin juga kalau ada kompilasi dan juga mungkin kalau kau boleh ingat total keseluruhan lagu yang sudah kau hasilkan untuk diri kau dan mungkin juga kau sudah cipta dengan orang lain. Sebenarnya album saya ini tidak banyak. Saya ingat ada 2 sajalah. Pertama di Serikat Sihoat. Yang kedua dengan studio Justin Lusa. Dan selebih itu ada banyak kali saya buat rekaman di RTM. Di sana lebih kurang dalam ada 10 buah lagu lah, termasuk 1 buah lagu Kadazan. Ada juga Kadazan? Ada satu Kadazan yang diminta oleh penerbit pada masa itu, Mendiang Jus Mutoyon. Jadi saya ada 1 lagu Kadazan.
Dan selebihnya yang saya rasa saya cipta dan saya nyanyi sendiri kurang 30 lebih lah. 30 lebih. Kalau termasuk yang saya cipta, saya bagi dengan macam lagu Sembadang Hain, Siramin, dengan ada kawan-kawan lain semua itu tidaklah sampai 40, 35 begitulah. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang Tapi begitu. itu pun cukup banyak sudah itu. Ya. Ya, yang penting itu perjuangan seni itu sentiasa maintain betul. Ya, Sampai begitulah, sekarang begitu. kan. Sebenarnya saya ini memang berminat menyanyi, dan waktu kecil-kecil dulu waktu saya baru rekam lagu di RTM, cita-cita begitulah, kurang begitulah, ingin jadi penyanyi. Tapi apabila saya sudah rekam, saya dengar sendiri lagu, suara saya pernah tidak berapa. Jadi saya sendiri pun tidak berapa yakin dengan suara saya. Kurang keyakinan lah Benny kan. Kurang keyakinan. Apalagi saya punya tone kan. Kalau saya rasa paling rendah lah saya punya tone. Tapi saya terkena juga kadang-kadang kawan lama nyanyi yang lagu macam Nasi Hain Jasli, Yang Nasi tinggi-tinggi Ramin, kan? Masidin, ada orang si Prancis lah, Datuk Prancis lah, dan banyak lagi, John Julian lah semua kan. Saya tidak dapat. Jadi satu saya rasa kalau macam ini, tidak apalah saya slow pasal menyanyi. Saya ubah sedikit lah saya punya cara. Saya memang mengaku begitulah. Saya cipta lagu dan dibuat satu untuk merekam susun musik kawan-kawan, dan saya tolong dorang rekam lah. Ya, tapi ini sebenarnya Tempinai ini satu yang saya belajar lah daripada apa yang kau cakap ini kan. Kadang-kadang memang sebenarnya kita ini sentiasa refleksi juga lah kan diri kita. Tetapi kalau bagi pandangan saya dalam musik nih, musik ini sebenarnya dia bersifat abstrak Benny. Dia tidak semestinya juga kadang-kadang kan tidak semestinya suara yang tinggi ini bagus bah. Sebab yang suara tinggi ini sebenarnya Tempinai tidak ramai. Yang ramai ini suara rendah. Jadi kalau kasihan lah kalau yang suara-suara rendah ini tidak lagu untuk dia bahkan. Betul. Jadi salah satu itulah. Jadi itu sebenarnya tapi mungkin kadang-kadang kita punya masa begitu. Ada masa kita akan berpikir begitu, dan kita pandai lah itu. Ada waktu kita akan dapat balik itu semangat begitu. Ya, kan? saya rasa begitulah. Jadi selain itu kan, bila saya rasa tidak berapa menonjol sebenarnya suara begitu kan, timbul minat saya sebagai menilai, macam menjuri lah. Juri betul. Juri ada pertandingan mula-mula di kampung, menjuri dalam pertandingan apa semua. Jadi saya pun rasa berbangga, berterima kasih karena ada penganjur yang percaya saya dibawa oleh mereka menjuri kebiasaan dalam Sugandela peringkat daerah, dan di sana saya rasa saya yakin saya boleh buat sesuatu dalam menjuri, sebab pernah yang saya angkat sebagai juara di Ranau pada satu ketika dahulu, dia dapat naik juara di peringkat negeri di KDCF pada masa itu. Jadi saya pun masih tambah berminat mempelajari apa jenis suara yang boleh buat bertanding dengan membawa lagu yang sesuai lah. Datang sesuai dorang lah. Kalau tadi kita bercakap pasal kau macam ada perasaan sedikit rendah diri lah. Tetapi sebenarnya kau sebenarnya explore lagi satu kau punya bakat ini, yaitu bakat kau untuk mencipta Musik, lirik dan musik ini. Sebab saya rasa kau pun ada kemampuan di situ, betul kah tidak? Jadi apa jenis alat musik yang kau boleh main? Biasanya dalam alat-alat semacam itu kan, saya boleh main sebenarnya. Bass, drum, dan keyboard, sedikit-sedikit lah. Di situ itulah sebab saya boleh arrangement music untuk kita punya kawan-kawan Untuk bikin lagu lah. Bikin lagu, orang punya lagu, saya buat musik, arrangement musik gitu.
Oke, ngam. Jadi kalau mungkin ini kan mungkin barangkali kau ada kumpulan Bani dulu kan? Ada. Seawal mungkin pertama yang 80-an itu nama kumpulan kami ialah Sri Kundasang, di mana kumpulan kami itu terdiri pada satu kampung gitulah. Abang saya sendiri si Akimin, ada lainnya si Muhidi, si Rusijin, Azmi Sapin. Lepas itu tumbuh lagi satu kumpulan kami yang kedua, The Futures Band, di mana saya punya ketua kumpulan pada masa itu Ramin Masidin. Ramin Masidin. Dia pemain lead. Pemain lead. Saya main keyboard. Dan saya punya bassist pada masa itu Suhimin Jadi, orang Kumsang juga lah. Drama saya si Kawasin. Kawasin ini bapak kepada Pak Yuki. Ya. Gitulah. Jadi itu kedua, ketiga saya kadang-kadang bersama dengan kumpulan The Plus. Itu cukup terkenal juga. The Blues. The Plus itu pengiring pertama Hein Jasli buat rekaman di RTM. Jadi saya boleh masuk semua ini grup ini. Dipimpin oleh saudara Julaini. Itu lihat. Jadi maksudnya bakat itu sebenarnya macam round table sudah ini. Boleh menyanyi, boleh cipta lagu, boleh main alat musik. Oke, jadi kita lanjut lagi, kita punya soalan nih. Sebab saya mau korek lebih banyak nih cerita-cerita nih. Oke, ya kau juga Teminai sebagai seorang komposer. Jadi macam mana cara kau untuk mencipta lagu ini? Macam mana kau dapat ide untuk cipta lagu? Sebab lagu ini dia boleh menceritakan apa saja, Pak. Jadi macam mana kau boleh dapat ide? Bukan juga saya menyatakan pengalaman yang luas lah, tapi biasanya saya mengikuti persekitaran, apa yang berlaku yang pada masyarakat sekeliling, dan di samping itu juga saya sentiasa mendengar macam mana orang lain mencipta lagu. Jadi mana ruang yang saya rasa orang belum buat satu cerita gitu kan. Itu yang saya mau pilih. Yang kau isi lah. Mau isi, itu sekadar yang saya mau isi. Kalau saya rasa semua orang boleh cipta, Pak. Tapi saya ambil ruang yang kadang-kadang ada juga sama ciptaan mereka dan saya sendiri pun. Tapi apa yang saya rasa saya sampaikan, saya buatlah. Tapi Teminai, ada satu soalan ini soalan bonus juga nih Teminai. Lagu-lagu cinta, saya nampak ada juga lagu-lagu cinta nih yang kau tulis ini. Adakah lagu-lagu cinta ini sebahagian daripada pengalaman? Ini orang selalu mau tahu ini. Oke, satu yang benar dalam saya cipta dilakukan ialah yang bertajuk Ketumbayan Ada. Ini betul. Itu cerita dia itu. Cerita betul untuk seseorang lah. Seseorang betul istri saya. Jadi bila itu lagu berada. Ini lagu nih memang saya rasa lagu ini populer nih. Memang kalau di keramaian selalu saya dengar nih lagu. Saya rasa begitu juga. Macam dia punya feel ada, Pak. Barangkali dari pengalaman itu kan. Iyalah, irama sambil yang macam ala-ala Hindi gitu kan. Rentak-rentak begitu yang kadang-kadang senang orang selain daripada Sumba Jawa, rentak Sumba Jawa. Rentak yang begitu pun ini macam dangdut, rumba-rumba begitu kan. Orang senang mau bawa. Jadi saya cipta tuh seni ketak begitu kan. Jadi saya kasih combine dia lah supaya orang senang apal, orang senang bawa. Tapi satu perkara yang saya rasa yang jelas lah kan, lagu yang ada cerita dia yang kita alami itu, dia ada soul dia tuh. Betul atau tidak? Sebab bila kita menyanyi ini dengan sepenuh hati, kalau apalagi itu peristiwa memang kita pernah alami, itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang terkesan di sana itu. Pembawaan gitu lain daripada yang just kau buat biasa-biasa. Saya rasa betul kan itu? Betul, saya rasa betul. Sebab kita cipta, kita punya lirik, biar simpel kita sampaikan, tapi saya rasa memadai untuk sampai. Apa kita punya message. Sampai kan? Itu message itu sampai sama orang lain, Pak. Seolah-olah
apa yang kau ceritakan itu kena pada diri dia, Pak itu. Betul. Ah. Satu lagi cara saya kan macam oke lah. Macam kita mau buat satu sinopsis, satu cerita lah. Kita buat satu skrip, kita ambil tajuk dia dulu. Apa penceritaan ini skrip yang kita mau sampaikan. Jadi di sana kita ambil dia punya contohnya macam original sound ya OST dan tuh. Original soundtrack. Jadi itu yang kita bila bila kita cipta lagu masih simpel saja, tapi dia punya sinopsis menyeluruh. Oh, oke. Dan apa yang kita sampaikan dalam macam telemovie apa-apalah. Oke, paham. Gitulah. Oke, mungkin ini soalan yang mungkin agak berat sedikit lah. Nah, jadi soalan dia, Binai. Oke, kalau dulu zaman kamu di awal kamu masuk dalam industri ini kan, kita ada produk physical seperti kaset, kemudian CD, VCD, dan produk physical ini kan lebih mudah kita jual, Pak. Kita boleh terus direct kepada customer ataupun peminat, kita boleh beli terus dari kita. Tetapi zaman sudah berubah sekarang nih. Kita beralih kepada zaman digital, di mana yang physical ini sudah boleh dikatakan hampir mati nih sekarang. Jadi apa pandangan kau? Macam mana apa pandangan kau yang dunia digital ini yang telah mematikan ini produk physical nih? Apa yang perlu kita buat lah, khususnya ini artis-artis yang legend? Saya sangat setuju dengan persoalan begini, Saudara Edix. Pertanyaan pertamanya, kalau dulu betul lah, ingat dulu RTM boleh bantu promosi, jadi kita akan terbit album melalui kaset pun senang menjual. Tadi cakap lah. Jadi yang sekarang ini betul saya sendiri pun terasa. Jadi ada yang generasi yang minat dalam bidang nyanyian untuk carilah sedikit apa semakan, imbuhan sedikit tapi susah. Jadi itulah saya rasa sendiri cara yang paling mudah. Saya rasa itulah kita sentiasa akan mengikuti peredaran ini teknologi lah. Kita terpaksa ikut. Nah, ikut lah kan. Walau macam mana pun kita akan ikut. Kalau ada sekarang ini ada media yang ginilah. Ada Facebook, ada TikTok semua, ada YouTube semua tuh, Instagram begitu semua aja lah. Itu cara kita. Karena follow lah kan. Mau tidak mau kena ikut. Mau tidak mau pun terpaksa. Jadi salah satu sendiri yang saya akan harapkan, saya haraplah Tuan Edik sendiri pun dapat berpikir macam mana cara untuk apa ini membantu dalam perkara inilah. Di mana di luar sana masih ada yang baru mau berminat, macam mana kami nanti, macam mana cara. Paling-paling TikTok begitu saja lah dorang, yang muda-muda semua itu saja. Jadi selanjutnya dari Saudara Edik, ya, kita coba usahakan lah. Sama-sama lah. Kita punya sebenarnya sebahagian daripada saya punya tujuan juga. Antaranya itulah sebab kita mau dalam apa ini keadaan teknologi yang sudah berkembang cepat ini kan, kita pun kena cepat kejar. Kalau tidak kita ketinggalan. Kita tidak boleh tinggal macam dulu. Oke, soalan yang seterusnya adalah dari pandangan kau kan, macam mana cara kau untuk mengekalkan yang kau ini relevan lagi ataupun masih lagi dalam industri? Macam mana kau mengekalkan kau punya keterampilan dalam musik tempatan ini? Bagi pendapat saya, ialah sentiasa bersama masyarakat dan yang terutama sekali bila ada majelis-majelis yang resmi atau tidak resmi, kadang-kadang karena ada, jadi kita ada di sana, kita menonjol lah, menonjol juga. Orang boleh nampak kita lah. Menampak di sana, masih lagi kita bergiat. Masih lagi bernafas dan masih bergiat. Masih bernafas. Itu yang penting. Di samping itu juga kadang-kadang ada kawan-kawan yang seumuran begitu kan. Jadi kadang-kadang jumpa, mari kita buat satu reunion gitu. Kita kadang-kadang bercadang begitu supaya ini kugiran pun kita masih boleh bermain lagi. Jadi itu semualah harus ada
Ada pergaulan dengan masyarakat lah, sentiasa itu yang bergaul. penting lah. Sentiasa Supaya bergaul. orang beli tahu juga apa update yang kita ada. Kita sentiasa ada di mata masyarakat. Nah, oke, ngam. Oke teman, ini adalah soalan yang di ujung-ujung sudah ini. Oke, soalan dia, apa sumbangan terbesar sebagai seorang artis ataupun orang seni lah, oke, khususnya dalam penghasilan lagu-lagu tempatan ini yang menggunakan bahasa ibunda. Jadi kau rasa apa sumbangan kau yang paling besar yang mungkin orang tidak nampak? Oke. Bagi saya, pendapat saya sendiri kan, lagi masih ada jiwa untuk memertabatkan ini bangsa. Menyanyi pun adalah satu cara supaya generasi kita tetap akan sentiasa memelihara ini budaya. Terutama bahasa lah. Bahasa lah, bahasa dusun. Kita menyanyi, jadi yang anak-anak muda pun akan minat ini lagu dusun. Apalagi kalau ada dusun yang jiwa muda punya semua, jurang akan tetap. Itu saya punya pendapat. Ya, saya Cara dalam mempertabatkan ini bangsa sendirilah. Ya, saya setuju lah. Sebab saya rasa nyanyian ini sebenarnya kalau bagi saya bukan sekadar dia hiburan, Benny. Iya. Yang orang tidak nampak ini sebenarnya ini pemeliharaan kita punya bahasa ini. Nah, itulah maksud Sebab saya tadi. melalui nyanyian ini kita dapat pupuk minat ini, budak-budak untuk minat. Melalui lagu, kemudian dia akan minat, automatically dia akan belajar bahasa. Bahasa dusunnya. Oke, ini soalan yang terakhir sudah. Soalan terakhir untuk kau lah. Oke. Apa 3 lagu pilihan kau untuk lagu kau sendiri? 3 lagu pilihan. Oke. Yang kau mungkin lagu kau sendiri yang kau minat lah. Oke. Pertama, Adik, Pusopagika. Dan kedua, saya minat juga itu Tumbayan Dadaha itu. Oke. Sebab Dan, itu ada sejarah dia. Ada sejarah. Kemudian Ada yang cerita dia. Ogulian Dadaha. Ugulian Dadaha. Oke, ini 3. Alright. Oke, apa 3 artis legend yang kau minati? Oke, pertama Mungkin kau punya idola lah. Idola Sebab lah. di kalangan kita artis itu pun ada juga yang Betul, kawan-kawan betul. kita yang memang kita suka. Oke, artis legend yang saya sampai sekarang pun saya masih minat. Pertama Justin Lusa Oke, sendiri. Justin Lusa. Yang kedua tuh memang Perancis Landang lah, Oke, Francis Datu Landau. Perancis. Dan yang ketiga si Simon Bukag. Simon Bukag. Simon Bukag. Itu Dia pun legend dulu- juga itu. Dia legend, dia pernah bersama-sama saya di Kundasang. Bapak si gitu. Ben Simon ini. Dia lah. Dia lah itu. Alright. Masih saya ingat dia. Saya minat dia punya lagu yang Oke. Kada Aku Salah, udah bilang. Kada Itulah lagu dia itu.